Shalom, selamat malam rekan-rekan sekalian. Kembali di malam hari ini saya menyapa kita semua dengan ngopi di rumah saja. Seperti biasanya saya sudah buat satu kopi gitu ya, dan saya terbiasa gitu kan minum-minum kopi cappuccino seperti ini. Tetapi pada malam hari ini kita mungkin agak casual gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut gitu kan ngopi bareng gitu ya, ini udah bagian keempat gitu ya berarti ya, kalau nggak salah nih kita udah bagian keempat mengenai roti hidup yang malam hari ini saya akan coba bahas. Teman-teman juga kalau misalnya di dalam keseharian gitu ya, teman-teman juga harus coba belajar untuk mau menggairahkan diri untuk belajar firman Tuhan, karena kalau tidak maka di dalam setiap pembelajaran kita pun maka teman-teman juga mungkin akan menemukan satu kemalasan-kemalasan tertentu gitu ya. Dan saya berharap sampai malam hari ini saya tetap konsisten untuk memberikan satu pengajaran-pengajaran bagi setiap teman-teman yang ada di rumah saja, kita ngopi di rumah saja. Saya rindu bahwa setiap apa yang kita katakan dalam fellowship kita, walaupun dengan jarak seperti ini di rumah saja, saya berharap kita juga tetap memiliki satu bobot fellowship yang cukup kuat, yaitu yang diikat oleh perkataan Allah yang berkualitas untuk kita bisa pelajari sama-sama. Karena bagi saya, kita umat percaya itu diikat dengan kebenaran, yaitu Alkitab itu sendiri yang menyatukan kita dan menghangatkan kita seperti kopi saya ini gitu ya. Saya akan doa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini yang boleh kembali dihangatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus beracara atas hati dan pikiran kami. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah saja boleh kembali Tuhan menerima kegairahan daripada firman Tuhan. Karena malam hari ini kami mau belajar kebenaran-Mu. Mari Tuhan beracara. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, dalam setiap pengetahuan dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini Tuhan. Tapi hamba-Mu meletakkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan untuk dijadikan alat bagi kemuliaan Tuhan untuk pemberitaan Injil. Dan pada malam hari ini biar Roh Kudus-Mu mengajarkan kami, agar kami dikenyangkan oleh perkataan Allah yang bersifat kekal itu. Pimpin jam ke depan Tuhan, berkati untuk setiap sesi demi sesinya Tuhan, agar kami tetap bergairah di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami. Amin. Baik, saya akan buka di dalam Yohanes 6 melanjutkan sesi roti hidup gitu ya. Nah, saya coba akan bacakan melanjutkan kembali tema roti hidup ini yang terambil dalam Injil Yohanes 6 ayat dari 48 ya, saya akan bacakan sampai 59, 48 kemarin kita sudah bahas potongan itu, tapi saya akan mulai lagi dari paragraf yang 48 sampai 59. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jadi Tuhan mengatakan hal ini di rumah ibadat gitu. Biasanya Tuhan Yesus kalau berkhotbah itu
di padang rumput, di tepi danau gitu ya. Di luar lah daripada gereja gitu ya. Tapi ini di rumah ibadat gitu. Ini satu kesempatan yang apa ya, momentum yang baik gitu ya, yang jarang gitu ya, karena seringkali Tuhan Yesus tidak mendapat mimbar di gerejanya gitu ya. Kadang lucu juga ya, dia adalah sang firman gitu kan, tidak mendapat firman di rumahnya sendiri, itu bait Allah gitu ya. Justru tapi saya nggak bahas mengenai eklesia gitu, akhirnya keluar gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika momentum ini Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang sulit sekali untuk dimengerti gitu kan. Ini perkataan yang sulit dimengerti loh, ketika mengatakan makan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku gitu kan. Ini kan sepertinya kita akan menemukan kesulitan, dan sesi ini sesi yang mungkin sulit ya, lebih sulit daripada sesi-sesi sebelumnya gitu ya. Tapi saya berharap teman-teman tetap mau berpikir gitu kan. Kalau nggak mau berpikir ini pasti udah capek nontonnya gitu kan, ya akhirnya nggak mau belajar ya. Nah, makanya di awal tadi saya mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita bergairah gitu ya untuk tidak bermalas-malasan dalam mengetahui kebenaran, maka kita akan terus dihangatkan, kita akan dikenyangkan gitu loh oleh kebenaran firman Tuhan. Barusan tadi kita baca gitu ya, dagingku adalah makanan gitu kan, dan darahku adalah minuman yang sesungguhnya gitu ya. Dan pada malam hari ini kita akan coba memikirkan sesuatu yang sulit gitu ya, dan ini akan sulit juga untuk kita mengerti gitu. Dan jadi mungkin nanti akan menemukan satu paradoks, tapi ada dimensi yang tidak bertolak belakang sebenarnya, tapi ada dimensi yang emang seperti dadu tadi yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Dadu dari sisi kiri dan kanan itu memiliki satu kesinambungan gitu ya, seutuhnya. Nah, kita akan coba pelajari. Jadi saya berharap teman-teman jangan bingung gitu, jangan akhirnya aduh susah nih gitu kan, akhirnya nggak mau belajar gitu ya. Jangan ya, sama-sama belajar. Saya juga ketika sulit sekali untuk mengerti, dan ini yang saya bahas juga dimensinya mungkin nggak bisa menyentuh semuanya teman-teman, tapi paling tidak saya mencoba dimensi ini terlalu luas. Ini mengenai roti hidup ini luas banget, dalam banget gitu. Aduh, ini kaya banget gitu ya. Di dalam roti hidup ini prinsip-prinsip keselamatan gitu ya kan, prinsip-prinsip mengenai di dalam kekekalan gitu ya, Kristus, siapa Kristus gitu kan, dan lain sebagainya. Ini amat mendalam sebenarnya, tapi saya mungkin nggak kupas begitu banyak. Tetapi saya berharap dengan seri-seri begini teman-teman mendapat satu penggambaran, pencerahan yang mungkin nggak pernah didapat dari mimbar-mimbar gereja lain di teman-teman punya gereja gitu ya. Tetapi pada malam hari ini biarlah sesi ini kita mau belajar. Jadi ketika ada menemukan satu kesulitan, maka sebenarnya kesulitan itu ini ada dua kubu ya. Kalau saya lihat ya, ada satu misalnya kubu yang emang tidak mengerti gitu kan. Jadi waktu dia mengatakan akulah roti hidup gitu kan, dia membandingkan dengan mana gitu ya pada waktu zaman Musa gitu. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 yang gitu ya. Dia ambil telak-telak bahwa makan dagingku, minum darahku. Jadi kan ini kanibalisme gitu loh. Jadi kok Kristus nih ngajarin apa gitu kan? Ini perkataan apa gitu kan? Kok ngomong begini gitu kan? Ini nggak masuk gitu, nih nggak bisa diterima, nih apaan sih gitu kan, udah mulai ngaco ya gitu ya. Jadi kelompok orang ini kelompok orang yang ketika waktu dia menjelaskan, ketika Kristus menjelaskan mengenai mana gitu ya, bahwa nenek moyangmu makan mana dan mereka mati gitu ya, di awal-awal tadi sudah kita bahas di bagian-bagian sebelumnya. Ini mengenai hal-hal jasmani gitu kan, dia ambil satu terlek gitu ya, harafiah gitu kan. Lalu Kristus memberikan satu analogi penggambaran bahwa maknanya bukan itu. Jadi masuk ke dalam satu makna yang bukan harafiah, tetapi makna yang sesungguhnya daripada penggambaran mana itu. Jadi mereka melihat, maka pendengar ini, orang-orang yang mendengar ini, yang kelompok yang ini, yang pertama tadi, ini bingung. Tadi kita bahas mengenai misalnya mana surgawi gitu kan, perbandingan Musa, terus dia bilang akulah roti hidup. Ini udah apa sih gitu kan, nggak nyambung gitu kan. Nah, karena yang dia lihat adalah materi, yang mereka dengar adalah materi, pendalamannya nggak dapat mereka. Ini udah nggak nyambung di awal gitu ya. Apa mengatakan
dagingku gitu kan, memberikan makan dagingku gitu kan. Nah ini kan ngaco lagi, nih apaan lagi gitu kan. Jadi kayaknya benar-benar patah gitu kan, nggak ngerti gitu loh. Jadi kebayang ya kesulitannya. Jadi kesulitannya itu bukan karena tidak mengerti juga, ini kubu yang tidak mengerti. Ada kesulitan lain juga, ketika mengerti juga sulit. Aduh, tambah pusing ya Pak. Aduh, bisa Rengki pusing nih. Nggak sulit karena dia nggak mengerti, jadi sulit gitu kan. Gitu. Karena nggak paham ya sulit. Ini kok paham bisa sulit gitu kan. Jadi semakin paham semakin sulit gitu loh. Nah ini menarik ya, kayak paradoks ya. Tapi saya berharap teman-teman tetap mau berpikir ya. Karena sesi ini saya harus sesi berpikir gitu ya. Jadi ketika orang mengerti, nah kelompok yang kedua gitu ya, saya coba bagi gitu ya tadi. Kelompok yang kedua, oke, pada waktu Kristus menjelaskan mengenai sejarah atau waktu ajaran nenek moyang mereka gitu kan, pada waktu zaman Musa misalnya, Kristus menceritakan ulang kepada mereka, lalu mereka juga ada, mereka ada pemahaman gitu bahwa, ini zaman Musa, keluar dari Mesir, bangsa Israel dan sebagainya. Mungkin mereka ada yang coba memahami dan bisa masuk logika itu. Lalu dia mengatakan, dia turun dari surga, dia anak Allah dan sebagainya. Lalu dia menyatakan kebesaran, dia bilang makan roti, kamu menjadi kenyang gitu kan, udah dilakukan. Mereka sadar tuh, ngerti nih. Ini ada satu mukjizat juga yang pernah dilakukan oleh Musa dan sekarang dilakukan oleh Kristus gitu kan. Dan dia sekarang menggambarkan itu, lalu dia masuk ke dalam makna yang lebih dalam lagi. Mereka coba untuk ngerti. Tapi waktu coba untuk ngerti, mereka menemukan kesulitan. Mereka menemukan kesulitan. Di bagian-bagian sebelumnya kita tahu bahwa bukankah dia ini anak Yusuf, bapaknya Yusuf, emaknya Maria. Yang kita kenal jangan-jangan tetangga kita. Ini kan tetangga kita gitu loh. Loh, kok dia ngomong akulah roti gitu. Kristus sedang menyamakan Allah seakan-akan gitu. Jadi menghujat Allah gitu ya. Padahal dia sama Allah. Nah ini waktu mereka ngerti pun mereka kesulitan mengerti. Sudah mulai masuk pun mereka akhirnya tidak mau menerima. Nah ini. Jadi menemukan kesulitan ya. Mereka coba masuk dalam pemikiran Kristus, coba masuk dalam katakanlah cara berpikirnya, masuk nih coba ikutin logika jalan ceritanya, jalan pikirnya. Lalu mereka tidak bisa menerima. Nah ini menemukan kesulitan lagi. Mereka akhirnya mentah juga. Mereka akhirnya tidak mau berpikir lagi, tidak mau katakanlah menolak hal itu. Nah hal-hal demikian akhirnya kita tahu bahwa ketika sudah mau masuk pun di dalam pengertian pun akan menemukan satu kesulitan. Kenapa? Karena mereka nggak mau rendah hati. Mereka menganggap Kristus tuh anak manusia. Sama seperti Musa, sama seperti nabi-nabi lain sebagainya. Mereka belum bisa terima bahwa Kristus adalah anak manusia, anak Allah. Yang diutus dari Bapa, yang berinkarnasi. Allah Tritunggal, oknum kedua daripada Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, Kristus sedang menceritakan dirinya. Dia loh yang turun dari surga. Yang diutus Bapa. Sebelumnya kita sudah baca gitu. Bagaimana Kristus mencoba untuk membicarakan itu. Nggak mudah gitu kan. Tetapi ketika mereka coba masuk mengikuti. Mereka tetap nggak terima. Karena mereka masih membentengi hati mereka dengan pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang sudah mereka terima gitu kan dari orang-orang, apalagi orang-orang Farisi ya. Mereka malah terancam ketika Kristus masuk gitu karena ini menjadi celah gitu kan. Jadi mereka memprovokatif bahasanya gitu ya. Memprovokatif. Saya akan bacakan di ayat 60 gitu kan. Saya akan coba share sedikit, buka sedikit-dikit ya. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus dan berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Jadi, ada orang-orang, oknum-oknum tertentu yang justru ingin menjadi provokatif gitu ya, supaya membubarkan diri. Banyak orang yang menolak atau mencoba menyulutkan gitu kan, percikan-percikan supaya emang terbakar dan mereka banyak yang menolak gitu ya, kira-kira demikian. Ini kira-kira berorasi gitu ya. Jadi mereka ini mencoba, ayat 61 saya akan bacakan, lanjutkan dulu. Yesus yang di dalam hatinya tahu, ya Tuhan Yesus tahu di dalam hati, bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini, maksudnya berkatalah Yesus berkata kepada mereka gitu ya, adakah perkataan ini menggoncang imanmu? Waduh, ini dibalikin lagi. Jadi
perkataan ini menggoncang imanmu. Jadi perkataan yang sulit ini justru membuat mereka bergoncang. Ya mungkin saat mereka memegang satu keyakinan tertentu atau pengajaran tertentu, doktrin tertentu gitu kan. Akhirnya doktrin ini mau coba dibereskan oleh Kristus. Bahwa kemarin saya bahas, saya review sedikit gitu ya. Bahwa kalau engkau percaya Nabi Musa dan kau tahu mengenai Nabi Musa, Musa sedang berbicara mengenai aku yang sekarang datang gitu kan. Jadi mereka nggak bisa terima, dia mau tetap ini gitu kan yang akan datang. Jadi mereka sampai hari ini menanti-nantikan Kristus gitu kan. Padahal Kristus sudah datang gitu ya. Yang dinanti-nantikan oleh Nabi mereka gitu ya. Padahal Kristus nih yang dijanjikan itu sudah datang. Tapi mereka masih tungguin karena nggak bisa menerima Kristus gitu loh. Nah ini menemukan kesulitan. Jadi akhirnya ketika Kristus balikin lagi, apakah perkataan itu mengguncang imanmu gitu kan. Harusnya engkau lepas gitu, open mind gitu loh. Jangan keras hati, rendah hati mau dididik gitu loh. Jangan berasa bahwa kamu pegang ini yang benar gitu kan. Kebenaran yang kamu pegang ini ternyata tuh kamu nggak seutuhnya. Nah, kalau kamu ngerti gitu ya, saya nggak bertentangan kok dengan apa yang kamu pegang, tidak. Kalau kamu benar-benar mengerti, Musa ini sedang bicara mengenai aku yang dijanjikan itu. Tapi mereka tetap nggak bisa terima. Bayangkan ya, susah ya. Kalau Anda dan saya bisa terima, itu ada anugerah daripada Tuhan ya. Kita harus bersyukur. Tapi pada malam hari ini saya coba mikirkan bahwa ada case yang begitu rupa, ada yang sulit menerima dan karena nggak paham, ada yang coba paham pun akhirnya sulit menerima karena begitu keras, nggak mau open mind gitu loh. Jadi kita harusnya open mind, kita lihat dulu, oke, kita coba bandingkan, lalu Kristus nggak pernah mau bertentangan kok. Masalahnya mau bereskan dulu, karena apa yang mereka yakin itu harusnya kalau kamu pegang ini benar, oke. Tapi yang kamu pegang menjadi benar kalau emang kamu menerima saya, mendengar saya. Karena yang kamu pegang ini, nabi-nabi kamu nih, Musa ini bicara tentang saya, mengenai Kristus. Nih, roti hidup ini aku nih. Nah, Kristus sebagai roti hidup tadi gitu ya, memberikan dagingku, darahku. Nah, ini nanti masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Yang masuk di dalam persatuan dengan Kristus, engkau memiliki hidup. Maka ketika Kristus mau menyatakan bahwa keselamatan ada di dalam Dia. Kalau Anda dan saya bersatu di dalam persekutuan gitu ya, bersama di dalam Dia, maka Dia di dalam kita, kita di dalam Dia, aku di dalammu dan kau di dalamku. Nah, itu ada satu proteksi atau pemeliharaan Tuhan atau keselamatan itu yang datang daripada Allah sendiri. Maka kalau kita bicara daging, nanti kita bicara pada waktu kita ingat kembali pada waktu the Last Supper, maka Tuhan mengambil roti dan mengucapkan inilah tubuhku gitu kan, yang dipecah-pecahkan bagimu. Lalu ambil cawan, inilah darahku gitu kan, yang ditumpahkan bagimu. Ini kan bicara mengenai bagaimana Kristus menebus hidup mereka, bagaimana mereka tubuh itu akhirnya pada waktu Kristus harus disalibkan, dicambuk dan sebagainya, dagingnya terkelupas dan sebagainya. Ini bicara semua penggambaran-penggambaran, akhirnya secara utuh kita bisa mengetahui gitu ya. Dan Kristus juga mungkin mereka belum ada kitab perjanjian baru gitu ya. Kristus juga mau menceritakan penggambaran itu pada waktu yang kau pegang tadi nih, pengajaran dari nenek moyangmu gitu ya, dari Nabi Musa dan sebagainya. Dan kita coba lihat ya bahwa ceritanya sebenarnya harusnya mereka mengerti dan percaya itu gitu ya. Tapi ya, kita akan lihat deh. Tapi sayang gitu ya, kadang ya kasih karunia juga untuk mengerti ya. Nah, saya akan bacakan coba di dalam Keluaran 13 mengenai ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Nah, Keluaran 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 gitu ya. Saya akan bacakan dulu 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Keluaran 13 ayat 1 sampai 7, ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi, ya.
yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, orang Yebus, dan negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi harus dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Saya akan lanjutkan ayat 8 gitu ya. Sampai ayat 10 gitu ya. Ini ketika ibadah ini yang tadi roti tak beragi ya. Roti nih mana gitu ya. Nanti bicara juga nanti the last supper gitu ya. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan itu pada waktu yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Jadi ketika Musa menetapkan, ketika Tuhan melalui Musa menetapkan mengenai makan roti tak beragi, makanya pada waktu kita perjamuan kudus kita makan roti tak beragi gitu ya. Nah, ini bicara apa gitu kan? Nah, tadi ya bicara yang tadi dagingku, inilah tubuhku dagingku, makan dagingku gitu kan. Nah, ini bicara Kristus ini tadi seperti bangsa Israel yang harus keluar dari Mesir. Ini sebagai peringatan bahwa ini ibadah ini peringatan untuk apa gitu kan. Kalau anak cucunya tanya gitu kan, anak-anaknya tanya gitu kan, maka harus diajarkan gitu loh. Jadi pada waktu itu orang tua mereka gitu kan harus mengajarkan kepada anaknya bahwa ini peringatan ibadah ini pada waktu itu Tuhan dengan tangannya, kekuatan Tuhan itu mengeluarkan kita dari perbudakan Mesir. Kita menjadi masuk ke dalam negeri yang akhirnya yang Tuhan janjikan. Ini tangan Tuhan membawa. Ini sama seperti Kristus sedang menceritakan bahwa engkau di dalam kebinasaan gitu loh. Lalu Tuhan Kristus datang memberi roti itu gitu kan. Dan kalau kita bicara the last supper, kita diingatkan gitu kan. Makan tubuhku, minum darahku, engkau akan disatukan, engkau keluar. Kita mengingat bahwa kita sudah ditembus dan kita menjadi pribadi yang akhirnya memperoleh kebebasan atau kemerdekaan. Mengenai bicara kita sudah dimenangkan, diselamatkan, masuk di dalam kerajaan surga yang dulu jauh menjadi dekat, yang dulu berseberangan sekarang menjadi seorang hamba atau sebagai anak-anak Allah. Ini bicara penggambaran demikian. Jadi ketika itu bangsa Israel itu harusnya mereka tahu nih ngeh gitu loh. Makanya yang ngeh pun akhirnya tidak bisa menerima. Gitu. Jadi ketika itu udah dibayangkan kalau misalnya harusnya kan ini kan linear kan, ini bicara mana yang pada waktu itu roti tak beragi, waktu Musa kan Tuhan Yesus juga bahas mengenai Musa atau ini makan kan, oke. Di peringatan roti tak beragi daging gitu ya nanti ya, tubuhku dagingku, karena Kristus sudah memberikan pengalaman bahwa akulah roti sebagai analogi mereka untuk linear nih semuanya. Harusnya pemuka agama juga, saya yakin ada beberapa, karena ada beberapa murid yang stay gitu, yang mau mengerti, yang mau belajar, yang mau open mind, yang mau berpikir gitu kan, oh mengerti, oke ini linear nih, ini titik-titiknya dapat nih, dapat penggambaran, ini bayang-bayangnya, garis putus-putus, akhirnya mereka coba sambungkan, akhirnya menerima dan mengerti. Nah inilah sebenarnya iman yang sejati, yaitu mampu kita merangkaikan satu titik-titik kebenaran firman Tuhan, dari penggambaran keseluruhan, akhirnya kita memiliki iman yang kuat bahwa kenapa Anda dan saya percaya kepada Kristus. Ya bukan asal-asalan kita percaya kepada Kristus. Nah makanya harusnya orang-orang seperti pemuka agama harusnya begitu dapat mengerti gitu ya. Karena ada sebagian juga yang mengerti stay. Makanya perkataan Tuhan begitu sulit gitu kan. Sulit diterima gitu kan, karena mereka memiliki satu pegangan yang memegang satu kebenaran yang nggak mau dikutak-katik lagi, nggak mau coba open mind, yang tidak mau coba untuk benar-benar menelusur gitu ya, berpikir lebih dalam lagi, mencoba menggali lebih dalam lagi gitu kan, memberi rendah hati untuk mau gitu kan, dibongkar kalaupun ada satu pengertian yang salah gitu, nggak mau.
Makanya akhirnya banyak juga yang mental. Nanti saya nggak tahu apakah keburu untuk hari ini kita bahas atau next week-nya lagi kita bahas gitu. Nah, saya kembali lagi bahwa ketika Kristus memberikan penggambaran itu, roti tak beragi. Nah, roti tak beragi, makanya nggak ada ragi gitu ya rotinya. Kenapa gitu kan? Ini penggambaran, ini tangan Tuhan loh, kamu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kan biasa roti itu harus taruh ragi, jadi wah, jadi rotinya gede, ngembang gitu ya. Kalau di beberapa roti bread yang gitulah, merek-merek gitu, itu mereka pakai ragi supaya ngembang gitu loh. Jadi kuahnya wah gitu kan, rotinya wah. Biasa kalau pakai ragi kan wah jadinya gitu kan, jadi gede dan wah kelihatannya gitu ya, mewah dan hebat gitu kan. Itu karena ada ragi. Bayangkan, keselamatan nggak ada bicara unsur manusia, maka Tuhan ingatkan roti tidak berragi. Artinya, ingat ya, kamu bangsa Israel gitu kan. Ini penggambar manusia juga ya. Kamu bangsa Israel keluar daripada Mesir, kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu duduk manis, istilahnya gitu ya. Kamu nggak ngapa-ngapain. Jadi tangan Tuhan. Nah, makanya tadi diberikan tangan Tuhan yang kuat. Menuntun, memimpin. Mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sama nih. Tuhan mau mengatakan kepada kita manusia berdosa. Ingat ya. Kamu nih nggak ngapa-ngapain, nggak ada jasanya kamu ya. Bukan karena kebaikan kamu selamat. Nggak ada jasanya ya. Karena kamu memiliki sedekah, mungkin kamu memiliki satu moralitas yang tinggi, maka engkau diselamatkan. Tidak ada apa-apanya kamu. Hanya cuma-cuma. Bayangkan ya. Jadi kita nggak ada boleh sombong sebenarnya. Makanya kadang manusia nih, kita nih nggak ada apa-apanya. Nah, kita nggak boleh sombong di hadapan Tuhan bahwa saya diselamatkan ini karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau Anda mengerti ini, maka hidup Anda nih nggak asal-asalan di dalam menjalankan kehidupan ini. Saya yakin itu gitu loh. Kalau Anda mengerti bahwa akhirnya Tuhan tahu ini semua hidup sampai hari ini, ketika saya bisa percaya, ketika saya bisa mengerti, ini pemberian daripada Tuhan. Sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa setiap orang yang diberikan Bapa kepadaku gitu kan, mereka akan mendengarkan aku dan mereka akan datang kepadaku. Nah, ini kan karena ada kemurahan daripada Tuhan datang dulu. Anugerah Tuhan mendahului respon saya. Nah, kalau sampai hari ini teman-teman dan saya terus ngikutin pengajaran mengenai Alkitab, setia kepada pengajaran kebenaran firman Tuhan, kitab suci itu, maka kita sesungguhnya sedang digembalakan oleh Kristus. Yaitu Sang Firman itu sendiri. Sang Firman itu sendiri. Nah, saya kasih coba penggambaran lagi di ketika mana surgawi gitu ya, mana dari surga gitu ya. Ketika di Keluaran 16 saya akan bacakan buat setiap kita. Dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat 5 saya akan saya akan bacakan buat setiap kita. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Dan pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyak dan dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Gitu ya. Saya lanjutkan di ayat ke-6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ini bicara mana gitu ya. Kan mereka nih ceritanya bangsa Israel udah keluar dari Mesir, lalu mereka lapar gitu kan. Waduh, lu Musa bener-bener deh Harun, lu berdua ya Musa sama Harun ya. Kita mati konyol di sini, lu keluarin kita gitu kan. Terus akhirnya kita mati, mendingan kita mati di sana aja di tanah Mesir. Paling tidak kita nggak kelaparan gitu kan. Biarin kita jadi budak lagi, kasari gitu kan. Saya jadi budak nggak apa-apa, tapi saya tetap terpelihara, tetap bisa makan, bisa tidur, walaupun kerja jadi budak. Kebayang ya? Lu bawa kita ke sini, membiarkan kita mati konyol gitu kan, ngapain gitu ya. Jadi kira-kira demikian. Jadi
Kristus pun akhirnya mereka selalu kaitkan dengan hal-hal yang bersifat jasmani ya. Jadi oke, Tuhan coba kasih ingat lagi. Oke, pada waktu Tuhan turunkan mana, sebenarnya kan tadi ya saya baca di ayat, saya akan ulangi lagi di ayat yang ke-6 gitu ya. Ulangan 16 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkata Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dari yang mana tadi, itu justru pesannya apa? Tangan Tuhanlah yang memberikan kamu kekenyangan. Tangan Tuhanlah yang mencukupkan kamu gitu kan. Tidak. Tapi tangan Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ini pesannya. Bukannya karena Tuhan ya, nanti besok gitu kan petang kamu akan lihat turun mana gitu kan. Kamu akan lihat bahwa Tuhanlah yang mencukupkan kamu. Bahwa Tuhanlah yang mengenyangkan kamu. Pesannya nggak gitu loh. Tapi pesannya adalah Tuhanlah yang bawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pesan ini mengkonfirmasi bahwa keselamatan yang bersifat rohani tadi yang mau dibawa akhirnya sampai pada Kristus. Kristus mengulangi lagi. Waktu zaman Musa, ingat ya, bukan makan mana, bukan jasmani, bukan Tuhan jaga jiwa kamu, bukan jaga tubuh kamu, bukan. Pesannya bukan itu. Kalau kamu tahu pesan daripada Musa, nabi-nabi kita para nabi yang kamu pelajari itu, maknanya bukan itu. Bukan sekedar makan, makanya Tuhan menekankan tidak seperti nenek moyangmu yang makan mana dan binasa atau mati gitu, yang bisa mati gitu loh. Pesannya adalah tangan Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Ini bicara perbudakan, bicara keselamatan. Yang binasa akhirnya berada hidup kekal. Maka Kristus tadi kita tahu ya bahwa selalu ada ciri gitu kan, akan kubangkitkan pada akhir zaman gitu kan, akan kubangkitkan. Itu ada sering muncul gitu kan di perikop roti akulah roti hidup gitu kan. Ini menggambarkan untuk mengkaitkan yang tadi loh, pesannya itu. Kalau kamu ngerti pesan itu, yang saya sampaikan ini akulah roti hidup, makan dagingku, minum darahku, kamu nggak akan nolak, kamu nggak akan sulit terima gitu loh. Kamu akan paham gitu kan, karena ini ngeklik gitu loh. Ini ngeklik jadinya. Nah, kita harusnya sadar akan hal itu gitu ya. Jadi ini firman Tuhan menarik ya. Saya cukup dikenyangkan gitu ya dengan dimensi yang seperti ini gitu ya. Bahwa Tuhan ingin kita mengerti paham secara utuh gitu. Nah, hari ini kita coba mengkaitkan dari kejadian-kejadian yang di waktu zaman Musa perjanjian lama gitu kan, dan perjanjian baru ketika keturunan-keturunan daripada umat pilihan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, bahkan pemuka pengagama pun masih kesulitan menerima. Karena mereka tidak mau menggali, tidak mau mengeksplor. Ini loh pesannya. Kalau kamu dengar Musa, pengajaran Musa, pesannya ini, tangan Tuhanlah yang membawa kamu keluar daripada Mesir. Ini loh penggambaran perbudakan. Maka keselamatan gitu loh, ada padaku, aku di dalam engkau di dalam aku. Maka tadi kembali ke dalam Yohanes, kutip kembali perkataan Kristus pada waktu dia mengatakan, ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 55 itu ayat 56. Barang siapa makan dagingku akan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya. 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang mereka telah mati. Nah, ya kan Tuhan Yesus menekankan itu kan. Barang siapa makan roti ini, maksudnya Kristus, ia akan hidup selama-lamanya. Ini bayangkan gitu ya. Ini satu penggambaran yang sebenarnya cukup jelas, yang ya kita beruntung ya. Kita punya Alkitab, akhirnya kita mengerti secara jelas. Harusnya para pemuka agama pun mereka sudah memegang kitab para nabi gitu kan. Mereka belajar. Terus datang sang firman itu yang menjelaskan kembali, mengkonfirmasi itu, harusnya dia ngeklik. Harusnya ngeklik. Kembali lagi kasih karunia teman-temannya. Kalau yang bisa ngeklik dengan kebenaran firman Tuhan dan mau belajar, terus akhirnya terus menggali, akan dipuaskan oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan janjikan itu.
Barang siapa yang datang yang haus gitu kan, Tuhan akan datang kepadaku, engkau yang lapar gitu kan. Kebenaran ya, Tuhan akan limpahkan. Kita pada malam hari ini, kebenaran firman Tuhan membukakan pada setiap kita dan terutama saya gitu kan, cukup ketika menggali mempersiapkan ini saya cukup diberkati gitu kan, bahwa ada satu dimensi lagi yang saya akhirnya oh amazing God gitu kan, nggak kepikir oh gitu ya Tuhan ya, luar biasa ya. Tuhan ingatkan lagi, buka lagi di perjanjian lama kisah-kisah ini, lalu saya coba kumpulkan satu titik saya kaitkan, dapat satu gambaran yang jelas, makin jelas. Sama seperti waktu kita menggambar teman-teman ya, waktu menggambar kan putus-putus gitu kan, lalu kita sambungin gitu kan, kita sambungin. Kalau orang belajar gambar kayak anak TK kan belum bisa, jadi mereka membuat garis putus-putus menjadi satu. Pas udah jadi kita baru tahu gambarannya, wow ternyata gambar unicorn. Pada waktu titik-titik itu belum satuin gitu kan, nih apaan, berantakan titik-titik gitu kan, dari satu ke dua sambungin gitu kan. Kalau di toko buku ada jual kan, dari titik satu ke titik lain disambungin akan menjadi sebuah gambar. Nah begitu gambar itu dijadi, maka kita ada satu kepuasan tersendiri. Sama ketika ada dan saya belajar kebenaran firman Tuhan, kita mengerti bagian-bagian di dalam kebenaran firman Tuhan, lalu kita kaitkan gitu kan, ini ada satu gambaran yang akhirnya mengenyangkan kita, tahu memberkati kita. Biarlah pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sharing pada malam hari ini bisa memberkati setiap kita, dan teman-teman sekali lagi jangan lelah untuk belajar, tetap mau semangat untuk belajar gitu ya. Saya akan akhiri pada malam hari ini dan saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih, hamba-Mu terbatas, percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu lebih besar, dapat memberikan kami satu pencerahan atau iluminasi, agar kami mampu mengkait-kaitkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan menjadi satu gambaran yang utuh dan memberkati setiap kami. Aku berdoa, mengucap syukur buat anugerah daripada Tuhan limpah atas kebenaran-Mu, sehingga kami umat yang percaya boleh memiliki satu gambaran yang utuh mengenai Kristus dan mengenai Kristus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan teman-teman di rumah saja untuk diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk terus menyaksikan dan terus ikutin pengajaran-pengajaran seperti ini. Saya berharap teman-teman jangan pernah jenuh gitu ya, jangan pernah malas. Yuk gairahkan, hangatkan kembali, ngopi di rumah saja pada malam hari ini. Sampai di sini, salam ngopi bareng, keep healthy, stay at home.